Bapak dan Ibu Guru Penguji, dan para teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Divo Arus Tambubolon sebagai moderator di presentasi Canisius Exhibition of Learning 2024 ini. Dan di sini ada Panduananto sebagai penulis. Pada kali ini kita akan melihat presentasi dari kelompok RP 52 mengenai gambaran dampak influencer marketing terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polres Canisius tahun ajaran 2023 atau 2024 yang akan dipresentasikan oleh Gabriel Adeobismo Putranto, Franciscus Jiro Kurniawan, dan Keonan Bahagia Ongko Wibowo. Untuk pembagian waktu untuk presentasinya yaitu 20 menit, dan untuk sesi tanya jawab penanggap itu 10 menit, dan sesi tanya jawab penguji 20 menit, dan oleh audiens 5 menit. Dan pada saat ini dipersilakan kelompok RP 52 untuk mulai dari sekarang. Terima kasih, Moderator. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok RP 52 ingin presentasikan research kami yang berjudul Gambaran Pengaruh Influencer Marketing Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas 12 SMA Polres Canisius tahun ajaran 2023-2024. Kami perkenalkan dulu kelompok kami, terdiri dari saya, Gabriel Adeobismo Putranto, dari Kelas 12 IPS 2 absen 8. Saya Franciscus Jiro Kurniawan dari 12 IPS 1 absen 15. Dan saya Keonan Bahagia Ongko Wibowo kelas 12 SOS 2 absen 15. Selanjutnya adalah guru pembimbing kami. Yang pertama, Ibu Antonia Jessica Indrasari sebagai guru pembimbing materi. Lalu Bapak Agustinus Ari Indarto sebagai guru pembimbing bahasa kami. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua metodologi, ketiga hasil penelitian, dan keempat adalah kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Selanjutnya bagian latar belakang. Jadi kelompok kami melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan sekarang itu menggunakan digital marketing dibanding teknik marketing offline atau marketing fisik seperti papan billboard atau mungkin kartu perusahaan. Dan hal tersebut dapat terjadi karena menurut data kami bahwa 64% dari masyarakat itu menggunakan sosial media atau teknologi sebagai sebuah panduan untuk mengetahui apakah mereka bagus untuk membeli barang atau jasa yang mereka ingin. Alasan lain adalah karena di modern ini tentunya karena perkembangan teknologi jauh lebih mudah untuk masyarakat dan perusahaan untuk itu melihat produk-produk dan juga memasarkannya. Salah satu digital marketing yang kita tertarik adalah influencer marketing. Alasan kami memilih influencer marketing tersebut karena kami melihat banyak perusahaan menggunakan influencer marketing tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang bisa dibilang lumayan bagus. Salah satu contohnya adalah kontrak Nike dengan Ronaldo. Nike membayar Ronaldo sekitar 15 triliun rupiah agar Ronaldo mempromosikan dan memasarkan brand dan barang dari Nike. Dan dari kontrak tersebut, data yang kami dapat bahwa Nike mendapat keuntungan sebesar 7 triliun rupiah. Selanjutnya merupakan perumusan masalah kami. Ada 3. Yang pertama adalah bagaimana influencer marketing memberi dampak terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polres Canisius tahun ajaran 2023 sampai 2024. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja dari influencer marketing yang mempengaruhi perilaku konsumtif kelas 12 SMA Polres Canisius. Dan yang ketiga itu bagaimana gambaran perilaku konsumtif kelas 12 yang dipengaruhi oleh influencer marketing. Berikutnya adalah landasan teori. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada 2 jenis marketing. Yang pertama adalah digital, yang satu lagi adalah offline atau yang fisik. Digital marketing merupakan pemasaran atau marketing yang dilakukan menggunakan teknologi atau berbasis
media digital. Dan salah satu bentuk digital marketing tersebut adalah influencer marketing. Influencer marketing merupakan marketing di mana sebuah perusahaan membayar seseorang yang disebut influencer, biasanya memiliki sebuah pengikut yang besar untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka menyediakan. Dan dari influencer marketing tersebut kita akan melihat gambaran umum perilaku konsumtif dari kelas 12 SMA Polsek Kanisius yang didorong oleh influencer marketing. Ada 3 contoh dari perilaku konsumtif tersebut. Untuk memberi penjelasan, perilaku konsumtif merupakan gaya hidup di mana orang menghabiskan banyak uang untuk membeli suatu produk atau barang atau jasa tanpa pertimbangan yang bijak. Contoh pertama adalah adiktif, di mana seseorang membeli barang atau jasa secara berlebihan dan dapat dikatakan adiktif. Yang kedua adalah kompulsif, di mana seseorang membeli barang atau jasa tanpa memikirkan kebutuhan dari orang tersebut dan juga secara berlebihan. Yang ketiga adalah impulsif, di mana seseorang beli barang atau jasa tanpa memikirkan sebelumnya atau bisa dibilang tanpa adanya rencana. Berikutnya akan menjelaskan metodologi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan metodologi penelitian kami. Pertama, harus diucapkan kembali bahwa penelitian kami merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan statistik deskriptif, di mana teknik pengumpulan data kita merupakan teknik campuran, di mana teknik tersebut merupakan teknik yang berisi teknik pengambilan kuantitatif dan juga kualitatif, di mana untuk menjangkau teknik kuantitatif kita menyebarkan angket kepada populasi kami, yaitu siswa-siswa kelas 12 menggunakan Google Form. Dan untuk mendapatkan informasi melalui teknik kualitatif, kita mewawancarai seorang narasumber yang bekerja sebagai media marketing atau coach marketing dan juga sebagai seorang influencer. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel kita, yaitu pertama ada variabel bebas, yaitu influencer marketing, dan juga variabel terikat yang merupakan perilaku konsumtif, di mana dengan kedua variabel tersebut kita ingin menjelaskan korelasi di antara kedua tersebut, atau kita ingin menggambarkan korelasi yang terdapat dalam kedua variabel tersebut. Untuk menjangkau angket kita dan mencari sampel yang memungkinkan untuk angket kita menggunakan rumus Lovin yang sudah kami terapkan gambarnya di sini, di mana untuk mencari sampel yang kita butuhkan atau sampel minimum yang kita butuhkan harus adanya penetapan marginal error sebesar 20%, di mana itu yang kita tetapkan sebagai marginal error kita, dan juga kita membaginya dengan populasi secara besar kami, di mana dengan seluruh aspek-aspek tersebut dari populasi kami dan juga margin of error, kita mendapatkan bahwa sampel minimum yang kita harus terapkan merupakan 73 siswa yang kita jadikan sebagai sampel minimum. Apabila angket kita melebihi responden tersebut, maka tetap kita akan gunakan sebagai sampel kita. Setelah itu, untuk menganalisa semua data kita menggunakan metode analisis deskriptif, di mana semua data yang kita sudah mengkaji melalui wawancara dan juga angket kita teliti secara naratif, di mana semua jawaban dari wawancara maupun angket kita jabarkan dan kita jelaskan secara rinci. Maka yang kita bilang sebagai analisis deskriptif. Selanjutnya ada hasil penelitian data yang akan dijelaskan oleh teman saya Bisma. Oke, terima kasih Jiro. Sekarang saya akan menjelaskan hasil penelitian dari angket kami ya. Jadi angket kami itu memiliki beberapa seksi yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi saya akan jelaskan dulu perkenalan penjelasan singkat terhadap setiap section, dan juga skala yang kita pakai yang sangat penting adalah 1 itu sangat setuju dan 5 itu sangat tidak setuju. Nah, saya akan menjelaskan perkenalan itu sebenarnya itu apa. Jadi di section pertama kita menggunakan perkenalan sebagai kita peneliti mengetahui apakah responden sudah bisa membedakan antara keinginan atau kebutuhan atau dasar ya prioritas mereka dalam membeli barang. Jadi dari pernyataan yang kita pakai yaitu yang pertama, saya mengutamakan membeli barang keinginan dibandingkan barang kebutuhan. Mayoritas dari responden itu netral, tapi cenderung tidak setuju. Lalu juga saya dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan, di mana sangat terlihat jelas 52,3% dari responden memilih
skala sangat setuju. Nah, interpretasi dari kedua pernyataan di atas itu bahwa mayoritas dari responden itu menyatakan bahwa mereka itu sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan juga mereka itu bisa prioritaskan antara yang mereka ingin atau yang mereka butuhkan saat membeli barang. Lalu section kedua yaitu karakteristik, di mana karakteristik yang orang punya itu biasanya apakah mereka itu memiliki kekokohan yang kuat atau tidak, apakah saat ditawarkan barang mereka itu gampang terpengaruh atau tidak, apakah saat membeli punya perasaan tidak enakan untuk penjualannya, dan juga apakah saat membeli barang mereka berhati-hati dalam memikirkan dengan dalam apakah membeli barang itu bijaksana atau tidak. Nah, pernyataan yang pertama adalah saya suka membeli barang hanya berdasarkan keinginan pribadi, di mana mayoritas dari responden bilang bahwa mereka itu setuju. Lalu ada perbandingan. Saya mempertimbangkan hal-hal ini saat saya membeli suatu barang. Sangat terlihat jelas bahwa mayoritas itu sebesar 65,8% itu mereka sangat setuju bahwa mereka itu mementingkan harga. Lalu interpretasi dari kedua pernyataan di atas adalah bahwa mayoritas responden itu memiliki pendirian yang kuat terhadap saat mereka membeli dan tidak kokoh dan tidak dibodohi oleh iklan maupun muka dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, faktor itu bisa dibagi menjadi dua, internal dan eksternal, di mana internal yaitu penilaian diri sendiri terhadap barang tersebut, apakah perlu dibeli atau tidak, menjadi keinginan atau kebutuhan. Lalu eksternal, seperti namanya, itu terpengaruh dari orang lain, dari teman, keluarga, dan lain-lainnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada adalah saya suka membeli barang mengikuti perkembangan zaman. Mayoritas responden setuju sebanyak 27,1%. Yang kedua, saya suka membeli barang karena iklan yang unik. Tidak setuju, mayoritas responden tidak setuju sebesar 27,1%. Dan juga saya suka membeli barang karena sosok yang menjadi muka dari produk tersebut, seperti sampo mungkin ada muka selebriti tertentu. Dan mayoritas responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju sebesar 42,1%. Lalu yang terakhir, saya suka membeli suatu barang karena adanya dorongan dari keluarga atau eksternal yang saya tadi bilang. Itu mayoritas responden netral cenderung setuju sebanyak 34,6%. Jadi interpretasinya adalah mayoritas responden itu memiliki faktor penguatan dari internal, tidak dari eksternal. Lalu section 4 yang berarti yang berfungsi sebagai indikator. Nah, indikator itu bisa dibilang intensi saat individual membeli barang. Apa sih tujuannya? Apakah itu karena mengejar hadiah, diskon, atau mungkin karena meningkatkan kepercayaan diri individual tersebut, seperti membeli barang bermerek. Tapi secara singkatnya itu mereka itu membeli barang tidak memedulikan tingkat kebutuhan maupun manfaat dari barang tersebut. Nah, pernyataan yang digunakan adalah saya melihat dan mempertimbangkan harga sebelum membeli suatu barang, dan terlihat dengan jelas 61,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan di atas. Lalu pernyataan kedua, saya pernah membeli barang untuk meningkatkan percaya diri. Lalu di pernyataan yang ini mayoritas itu setuju ya bahwa mereka itu ingin meningkatkan kepercayaan diri melalui membeli barang tertentu. Nah, interpretasi dari kedua pernyataan ini itu bahwa mayoritas responden tidak mencetak semua indikator bahwa mereka itu memiliki pendapat positif, karena di satu sisi mereka mempertimbangkan harga, tapi mereka juga ingin membeli barang untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya, ini adalah diagram lingkaran yang bisa digunakan untuk ukuran intensitas atau konsumtifnya responden. Bisa diklasifikasikan menjadi 4 atau 3 Pak. Yang pertama 1 hingga 3 kali rendah, 4 sampai 6 dan 7 sampai 9 kali sebagai sedang, dan lebih dari 10 itu sangat tinggi, di mana mayoritas dari responden itu memilih
klasifikasi rendah, di mana 1 hingga 3 kali membeli barang per bulannya. Selanjutnya adalah section parkir, yaitu influencer marketing. Sebenarnya section ini cuma hanya memperkenalkan atau mengetahui dampak dari influencer marketing itu apa dalam pikiran konsumtif para kandidat kelas 12. Jadi pernyataan yang pertama, saya menjadi tertarik akan suatu produk melewati pemasaran influencer marketing yang ada di sosial media dunia, dan mayoritas dan cenderung tidak setuju. Lalu yang kedua, saya suka melihat influencer marketing di sosial media, suka tidak sukanya, yaitu mayoritas setuju terhadap statement di atas. Lalu interpretasinya tuh sebenarnya mereka itu masih kokoh dalam pembelian mereka, mindset mereka. Mereka itu memiliki kesukaan dalam menonton iklan, tetapi masih membeli barang terhadap penilaian mereka diri sendiri. Walau sudah suka menonton marketing di sosial media, tetapi tidak terpengaruh begitu banyak. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Francis Susio. Maaf, waktu tersisa 5 menit. Baik, setelah mendengarkan penelitian kami yang sangat ekstensif, kami berujung kepada kesimpulan kami. Kesimpulan kami, seperti yang tertera dalam PPT ini, ada 3 poin penting yang dijelaskan. Namun saya akan menjelaskannya dengan satu paragraf yang padat, singkat, dan jelas. Di mana setelah kami melakukan penelitian kami yang begitu banyak dan juga setelah kami mengolah data-data kami, kita melihat bahwa faktor yang terpenting dan yang mempengaruhi perilaku konsumtif merupakan harga dan bukan influencer marketing. Tentu saja itu bukan suatu hasil yang begitu senang bagi kita. Tetapi kita juga melihat bahwa tetap ada pengaruh yang dibawa oleh influencer marketing terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12. Di mana seperti yang tadi kita sudah bahas, ada beberapa faktor yang tentu saja mendorong perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kolese Kadisius dengan kehadiran influencer marketing, seperti penampilan dan popularitas dari influencer tersebut yang tetap mendorong siswa kelas 12 SMA Kolese Kadisius untuk membeli suatu produk. Akan tetapi mungkin faktor tersebut tidak sebesar faktor harga. Tapi kalau kita berbicara mengenai korelasi antara kedua variabel tersebut, tetap ada dan tetap relevan dalam siswa-siswa kelas 12. Terima kasih, kami kelompok RP 52 dengan diri. Semua kata-kata kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya yang menarik dan ekstensif. Sekarang kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab dari tim penanggap terlebih dahulu, yaitu selama 10 menit. Waktu akan dimulai sekarang. Baik, karena tidak hadiran sesi penanggap, kita akan langsung ke sesi tanya jawab dari penguji. Itu penguji materinya yaitu Ibu Alfonsa Maria Teotera Yosanti, SPSI, dan juga penguji bahasa yaitu Bapak Thomas Tri Wibowo, SPD, MM. Waktu dan tempat dipersilakan selama 20 menit. Terima kasih moderator, selamat siang teman-teman. Provisiat kelompok 52 atas penelitiannya itu masuk kelompok yang konsultasi. Ternyata ini hasil yang dikonsultasikan, Ibu juga ikut penasaran. Nah kemudian Ibu sudah menyimak. Sekali lagi provisiat, meskipun ada kesalahan kata dan sikap mau dimaafkan, tapi tetap boleh ditanyakan. Baik. Ibu mau langsung kepada
sorry, metodologi penelitian. Metodologi penelitianmu adalah penelitian deskriptif, betul? Betul. Ya, apa itu penelitian deskriptif? Saya izin menjawab, Bu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan hasil-hasil dari penelitian tersebut secara deskriptif maupun narasi, di mana hasil-hasil dari penelitian tersebut dijabarkan dan dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Kemudian dengan pengumpulan data berupa statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Fiona, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif dimaksudkan di dalam angkatnya kan kita terdapat beberapa pertanyaan. Jadi dari pilihan dan dari pilihan-pilihan tersebut itu mencakup sebuah deskripsi yang para responden bisa memilih, dan itu kita menampilkan statistikanya. Jadi kita menampilkan berapa banyak orang yang memilih pilihan A, B, C, atau D. Oke, baik. Jadi penelitian deskriptif itu penelitian yang menjelaskan fenomena, ya, bukan penelitian yang mengatakan tentang dampak, tidak mengatakan tentang pengaruh, dan tidak mengatakan tentang korelasi. Teman-teman dalam melakukan penelitian, ketika kata ini ya, dampak, pengaruh, hubungan, lagi korelasi, ini punya arti yang berbeda-beda. Kalau kamu melakukan penelitian deskriptif, kamu tidak bisa mengatakan bahwa variabel ini berpengaruh atau tidak berpengaruh, berdampak atau tidak berdampak. Lalu kemudian nanti judul penelitianmu akan berbeda kalau kamu bicara tentang pengaruh. Ya, berarti pengaruh influencer marketing terhadap tingkat konsumsi, misalnya seperti itu, ya, atau dampak influencer marketing. Tapi kalau penelitian deskriptif ibu rasa tidak bicara soal itu. Lalu ada perbedaan antara judul dalam PPT-mu dan dalam jurnal yang betul yang mana? Ya, silakan. Gabriel Arlo. Kan kalau yang di jurnal itu dampak, dan juga yang di si Excel juga dampak kan. Perbedaannya cuma saat dampak dan juga pengaruh. Itu sebenarnya cuma salah input aja, bukan? Karena ya itu juga kesalahan kita. Kami kira pengaruh itu juga sama dengan dampak. Jadi yang benar judulnya apa itu? Dampak dari jurnal. Dampak influencer marketing. Ya. Iya. Gambaran dampak. Gambaran di sini. Yang mana? Gambaran dampak. Ya mungkin penggunaan itu kan gambaran deskriptif terhadap dampak influencer marketing terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12. Tapi yang kita ada di jurnal itu kan dampak, dan juga yang di sana juga dampak. Karena yang divestasi kita yang pengaruh. Ya, oke, berarti kalau dampak kamu perlu teknik analisis yang berbeda dengan yang ada di jurnal ini. Kalau memang mengetahui dampak, ya, mengetahui pengaruh, berarti berbeda. Maka ibu menyarankan mungkin perlu di konsistenkan saja, ya, antara judul dan isi jurnal. Kamu punya pilihan mengganti judul atau mengganti teknik analisis? Berapa mengganti judul? Kemudian, apakah juga pada halaman 6 di jurnalmu paragraf ke-3 ini sudah ditentukan atau belum? Paragraf 3 pada teknik pengolahan. Iya, sebelum judul bab 4. Dengan demikian, dengan mengikuti rancangan metodologi ini, ya, nanti dibetulkan ya, tidak usah dibahas. Kemudian, ibu juga ingin bertanya, teman-teman, katakan
influencer. Ya, apakah ada alasan khusus mengapa kalian menyusun angket yang semacam ini? Ya, CEO. Baik, jadi dalam angket kita semua section itu akan saling berhubungan. Di mana dalam section 4 ya kita mencari mengenai faktor-faktor dan ciri-ciri setiap section itu akan akhirnya membahas tentang influencer marketing. Di mana pada saat kita membahas tentang perilaku konsumtif secara lebih luas, kita juga dalam pertanyaan-pertanyaan dalam section perilaku konsumtif ada juga tertera benih-benih yang akan membantu kita mencari jawaban yang akhirnya menjadi pertanyaan juga dalam section influencer marketing. Itu kenapa influencer marketing hanya memiliki satu section, karena sudah ada benih-benihnya dalam pertanyaan-pertanyaan di section-section, terutama dalam perilaku konsumtif, section perilaku konsumtif. Begitu. Oke, baik. Lalu perilaku konsumtif sendiri itu definisi operasional penelitianmu apa? Dari kajian kali ini. Definisi operasionalnya dari kajian kali kita itu mengartikan perilaku konsumtif itu sebenarnya sebagai perilaku seorang individual yang membeli suatu produk atau jasa tanpa pemikiran yang jauh untuk ke sana. Oke, kalau definisi operasionalnya seperti itu, berarti yang jadi kelas 3 harus diperbaiki ya. Variabel penelitian untuk perilaku konsumtif ini definisi operasionalnya perlu dipertajam. Oke ya, supaya sekali lagi supaya jurnalnya konsisten dari awal sampai akhir. Terakhir sebelum ke penjelasan tentang kesimpulan dan saran, apakah boleh sekali lagi ditanyakan? Ya, tidak berdampak, namun di atasnya memberi dampak. Iya. Boleh sekali lagi diterangkan Keona bagaimana tentang kesimpulan kelompok? Jadi dari kesimpulan kelompok kami itu kita menemukan bahwa influencer marketingnya ini itu berdampak, tapi tidak berdampak secara signifikan seperti yang dijelaskan oleh video sebelumnya. Itu orang lebih mementingkan terhadap harga dari barang atau jasa tersebut. Jadi untuk influencer marketing kita menemukan bahwa dia berpengaruh tapi tidak secara signifikan. Nah itu, ketika kamu mengatakan berpengaruh tapi tidak secara signifikan, berarti penelitianmu adalah bukan tentang deskripsi. Ingat ya, deskripsi itu tidak bisa menjelaskan pengaruh. Ini perlu diperbaiki. Kemudian teman-teman merupakan konteks penelitianmu yaitu kepada teman-teman kelas 12. Berarti ketika teman-teman mengungkapkan hasil penelitian jangan lupa konteksnya. Berarti influencer marketing itu begini-begini terhadap siswa kelas 12. Nah, kemudian kamu menjadi jelas konteks penelitian itu pada siswa kelas 12. Lalu apakah yang ada di jurnal ini akan dilalah? Atau boleh bertanya? Hanya sedikit 2,8% dari responden merasa tertarik untuk membeli. Namun, sepertiga 30,9% menyatakan bahwa menjadi tertarik akan suatu produk. Ini maksudnya gimana? Kenapa? Iya, di sana. Yang ada di jurnal. Apakah tertarik lalu tidak membeli itu termasuk perilaku konsumtif menurut definisi operasionalmu? Tidak, karena tidak bisa jadi aksi. Itu Waktu tersisa 9 menit. Terima kasih. Presentasi, saya kira saya kira tadi apa yang kalian sampaikan sebagai presentasi sangat jelas dan apa
ya? Saya lebih mudah memahami dari penjelasan kalian dibanding membaca jurnalnya itu sendiri. Ya, akan sangat baik apabila kalian dapat menulis seperti apa yang kalian sampaikan saat presentasi. Jadi itu lebih bagus sebetulnya, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar, tapi langsung to the point. Itu poin dari jurnal adalah seperti itu, beda dengan karya tulis. Nah, terkait dengan format sendiri, format yang kalian gunakan itu masih menggunakan format karya tulis, bukan jurnal. Nanti silakan diperhatikan lagi format-formatnya, tidak menggunakan subjudul, tidak menggunakan poin ya. Kalian banyak sekali menggunakan poin-poin. Ya, itu nanti dihilangkan saja. Formatnya adalah dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk paragraf. Berikutnya adalah banyak sekali istilah-istilah asing yang ada di dalam jurnal kalian. Tetapi kalian lupa untuk italik ya. Silakan dicetak mirip istilah-istilah asing. Kemudian terkait dengan landasan teori, banyak sekali definisi-definisi yang belum kalian masukkan ke dalam landasan teori. Panduannya apa sih untuk mencari landasan teori? Panduannya adalah paling gampang melihat judul kalian. Gambaran itu apa? Belum ada di dalam teori kalian. Terus kemudian dampak itu apa? Dampak itu apa? Kemudian kalian hanya memberikan teori terkait influencer marketing, tetapi influencer sendiri itu apa? Belum dijelaskan. Dan di dalam landasan teori, kalian tidak diperkenankan untuk menuliskan opini kalian atau pendapat kalian terkait dengan topik yang dibicarakan. Jadi semuanya adalah murni kutipan atau teori-teori yang dibikin oleh para peneliti. Itu ya, banyak sekali masih tidak ada sumbernya di sana. Silakan diulang terkait dengan itu. Apalagi ya? Berapa menit lagi? Sudah saya tuliskan di situ banyak sekali. Silakan nanti diperhatikan terkait dengan format, khususnya pada hasil penelitian, tabel-tabel. Tabel jangan lupa untuk diberi judul. Sebelum kalian menampilkan tabel di dalam jurnal kalian, silakan diberikan kata-kata pengantar sedikit 1 atau 2 kalimat untuk menjelaskan kepada pembaca ini tabel apa. Dan dengan diberikan judul maka itu akan lebih jelas. Misalnya pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa apa. Jadi rujukannya adalah lihat tabel. Dalam tabel itu di paling kanan kalian menyebutkan deskripsi ya. Seharusnya deskripsi itu adalah kalian letakkan di bawah tabel sebagai deskripsi dari data-data itu, dari angka-angka. Jadi tidak masuk ke dalam tabel itu. Jadi itu adalah angka-angka yang harus kalian jelaskan, deskripsi dari data-data yang kalian peroleh. Kemudian baru masuk kesimpulan. Mayoritas tidak menjadi itu banyak sekali di tabel. Kemudian terkait dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah sebenarnya hanya menjawab dari pertanyaan penelitian sekalian. Yang saya lihat urutannya itu belum sesuai dengan pertanyaan penelitian, nanti silakan diurutkan saja. Ya. Misalnya yang pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana influencer marketing memberi dampak terhadap perilaku. Itu langsung dijawab saja, tidak perlu banyak tambahan-tambahan. Nah, judul tadi, saya kira ini perubahan judul ya. Agak sedikit benar. Kalau judul kalian adalah gambaran dampak influencer marketing, tetapi kalau judul kalian adalah dampak atau pengaruh, itu kalian kurang tepat dengan menggunakan pendekatan penelitian seperti yang kalian lakukan. Jadi kalian harus menggunakan pengolahan data regresi. Ya. Itu ada rumus-rumus tertentu yang harus kalian lakukan. Itu juga yang saya tekankan bahwa kalian tidak bisa menyebutkan di kesimpulan. Kesimpulan paragraf terakhir, walaupun dampak yang terlihat tidak signifikan, kalau signifikan atau tidak signifikan itu artinya kalian menggunakan regresi. Ada pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Jadi jangan menyebutkan signifikan. Kalau mendeskripsikan itu deskripsikan datanya saja, tidak boleh membuat kesimpulan. Ya. Datanya dideskripsikan saja. Ya. Kesimpulannya nanti untuk menjawab pertanyaan.
Jadi signifikan itu kan opini berdasarkan kalkulasi data yang kalian peroleh. Apalagi ya? Waktu sisa. Ya baik. Ya untuk abstrak juga nanti diperbaiki lagi. Abstrak itu juga tidak boleh memberikan opini kalian ya. Contohnya kalimat pertama. Influencer marketing yang merupakan salah satu bentuk dari digital marketing adalah teknik pemasaran yang efektif bagi kalangan muda. Itu artinya penelitian kalian kelar. Itu sudah kesimpulan. Ya, harusnya mungkin bisa diganti menjadi lebih merupakan salah satu bentuk digital marketing yang sedang populer saat ini. Jadi itu lebih umum, bukan merupakan sebuah kesimpulan. Ya, saya kira itu saja. Nanti silakan melihat catatan-catatan yang saya buat terkait dengan format dan juga saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya dari Ibu Puji. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dari audiens, yaitu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari audiens, Silakan, saya lagi Bali dari 1202 absen 21. Saya mau nanya nih, dari kelompok sendiri, kenapa awalnya kelompok mau memilih tema ini, dan apakah kelompok dengan metode yang dipilih itu sudah efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi untuk alasan kami memilih ini itu seperti yang ada di latar belakang, bahwa kami melihat bahwa perusahaan sekarang itu banyak menggunakan influencer marketing di berbagai sosial media, dan kami juga melihat dari datanya itu perusahaan tersebut itu mendapat keuntungan yang lumayan besar. Jadi kita ingin mengetahui kenapa sih, atau kok bisa sih influencer marketing tersebut bisa banyak banget dan juga berhasil, dan banyak perusahaan itu rela untuk menghabiskan sampai triliun rupiah untuk membayar influencer untuk mempromosikan bakal jasanya mereka. Saya juga ingin menambahkan karena metode yang kita lakukan seperti menanyakan di dalam paket faktor, indikator dan juga karakteristik juga kami kira sudah bisa menggambarkan bagaimana dampak influencer itu terhadap siswa kelas 12 SMA kelas Celsius gitu. Apakah sudah menjawab? Oke. Saya ingin menambahkan dikit. Pada awal penelitian memang kami hendak mencari pengaruh maupun dampaknya, tapi karena kita tidak melakukan beberapa step yang diperlukan seperti riset regresif seperti yang sudah dibilang oleh Sir Thomas, maka kita melihat bahwa memang cukup sulit untuk mencari dampaknya. Maka kita menggantikan menjadi gambaran deskriptif gambaran deskriptif influencer marketing dan perilaku konsumtif dalam siswa kelas 12 SMA kelas Celsius. Maka dengan judul baru tersebut kita memang menggunakan seharusnya memang kita juga menggunakan penelitian deskriptif untuk mengikuti hasil yang kita sudah dapatkan. Terima kasih. baik silakan. Masih sempat 2 menit. Mungkin pertanyaan saya jawab sebenarnya ya kan. Bagaimana perasaan atau setelah foto sama pekerjaan? Pembuatan atau mungkin saat sudah selesai bisa diwakilkan satu kali juga sama. Pertanyaannya? Bagaimana setelah kesan saya soal kesan sampai dengan sangat siami? Ya sebenarnya mungkin secara singkat saja ya, kan ini kerja kelompok dari ketiga kami, walaupun kadang-kadang salah satu dari kami, salah 2 dari kami kadang-kadang susah untuk dihubungi, tapi akhirnya kita juga bisa menyelesaikan jurnal
infografis dan juga presentasi yang hari ini kami presentasikan. Saya juga ya. Saya cukup senang sih berkelompok dengan kelompok ketiga ini. Masih tersisa 1 menit, akan saya akhiri saja sesi ini. Dan terima kasih atas sesi ini dan juga presentasinya dan pertanyaan serta sanggahan dari Bapak atau Ibu penguji. Semoga sanggahan dari Bapak atau Ibu penguji ini dapat berdampak bagi para presenter dan juga semoga presentasi yang baru saja dipresentasikan dapat berdampak dan juga memberikan informasi bagi para audiens semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari moderator atau perilaku dari notulen saya. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang